Musim 2021, sangat berat bagi Razali dan koleganya di Petronas SRT. Negosiasi dengan perusahaan minyak Malaysia menemui jalan buntu. Setelah keinginan mendapat investasi lebih besar kandas, kabar buruk menghampiri. Petronas menarik diri dari MotoGP dengan alasan kesulitan finansial akibat pandemi COVID-19. Prestasi pun terjun bebas dibandingkan musim 2020, saat mereka jadi tim terbaik kedua MotoGP di belakang Suzuki. Dua pembalapnya, Franco Morbidelli dan Fabio Quartararo, mempersembahkan 6 kemenangan serta 2 podium. Sedangkan tahun ini, mereka merosot ke peringkat 10 dari 11 tim. Hanya ada Tech 3 KTM yang paling buruk. Melihat lagi ke belakang, Razali mengungkapkan ada beberapa hal yang membuatnya kecewa dan ingin diperbaiki kalau bisa. Jika saya bisa memutar waktu, saya ingin memutuskan pada Juni tahun 2021 untuk menerima tawaran kontrak pertama dari Petronas. Tapi, saya ingin bernegosiasi untuk lebih banyak uang, ujarnya kepada Speedweek. Ia pun mengisahkan sempat skeptis dengan ide merekrut Rossi. Namun, setelah melihat sang juara dunia itu naik podium ketiga pada balapan kedua musim 2020 di Jerez, Razali pun mengabaikan instingnya. Pemilik tim baru MotoGP RNF Racing itu menjalin kesepakatan dengan Yamaha dan bersedia menampung Rossi. Sejujurnya, saya seharusnya tidak mendatangkan Valentino. Selalu ada asumsi bahwa kami tak punya pilihan kecuali merekrut Valentino pada 2021, katanya. Asumsinya adalah kami di bawah tekanan dari Yamaha. Tapi tidak, sama sekali tidak ada tekanan. Secara pribadi, saya skeptis hingga Valentino berada di podium ketiga, bersama Quartararo dan Vinales di GP Jerez pada Juli tahun 2020. Ketika saya ada di podium bersama ketiga pembalap, saya pun berpikir, oke, mungkin pembalap ini bisa berhasil. Rasa optimistis berganti dengan kekhawatiran ketika melihat rapor Rossi usai absen karena terpapar COVID. Jika sebelumnya, dedakter rutin tembus 10 besar, setelah melewatkan GP Aragon dan Teruel, hanya mampu bertengger di peringkat ke-12 dalam 2 duel penutup. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, hasil Valentino jadi buruk. Tapi pada titik ini, keputusan untuk Valentino sudah terlanjur diambil. Benar saja, Rossi tak bisa menaklukkan YCRM1 2021. Pencapaian terbaiknya 4 kali masuk 10 besar 3 peringkat 10, 1 posisi 8. Ia menutup karir di MotoGP dengan peringkat ke-20 dalam klasemen. Razali punya analisis sendiri mengenai performa pembalap yang memutuskan pensiun tersebut. Saya kira, Valentino menempatkan dirinya di bawah tekanan. Pembalap muda lebih kencang. Valentino sebenarnya mencatatkan best lap lebih baik dibanding masa lalu, ia mengungkapkan. Namun, itu tidak cukup. Dia mau sukses, hati dan pikirannya siap untuk itu, tapi badannya tidak sejalan, tutupnya. Yamaha diterpa isu tak sedap, Fabio Quartararo dirumorkan tak ingin memperpanjang kontraknya dan akan hengkang meninggalkan pabrikan garpu Tala di akhir MotoGP 2022 mendatang. Manajer tim Yamaha, Lin Jarvis, gerak cepat untuk mempersiapkan kontrak baru bagi Fabio Quartararo yang dirumorkan hengkang akhir MotoGP 2022. Situasi hubungan Fabio Quartararo dengan tim Monster Energy Yamaha tengah kurang harmonis. Isu tersebut bermula dari pembalap berjulukan El Diablo itu yang tak puas dengan pengembangan motor YCRM1. Pembalap asal Prancis itu akan memutuskan teken kontrak baru jika motor Yamaha jauh lebih berkembang di sesi tes Sepang pada Februari tahun 2022. Situasi tersebut tentu membuat pabrikan Iwata sedikit panik, termasuk manajer tim Yamaha yakni Lin Jarvis. Lin Jarvis tentu tak ingin kehilangan sosok Quartararo yang baru saja memberikan gelar juara dunia MotoGP 2021. Lin Jarvis pun bergerak cepat untuk memagari Fabio Quartararo agar tak hengkang ke tim lain di akhir musim MotoGP 2022. Yamaha akan segera bernegosiasi untuk membahas kontrak baru pembalap berusia 22 tahun tersebut. Tahun depan kami ingin sukses lagi. Kami akan membicarakan banyak hal dengan Fabio Quartararo, kata Lin Jarvis dalam marka, dilansir dari Tuttomotori Web. Jelas kami ingin memiliki Fabio Quartararo di tim pabrikan di masa depan dan kami akan menegosiasikan kemungkinan perpanjangan kontrak.
Bagi saya selalu lebih baik untuk menghindari negosiasi yang rumit selama musim. Di pihak Yamaha tidak ada keraguan untuk melanjutkan hubungan, sambung Jarvis. Lebih lanjut, Lin Jarvis optimistis permasalahan kontrak ini akan menemui titik terang sebelum seri pembuka di MotoGP Qatar 2022. Yamaha tentu tak ingin kepikiran dengan kontrak Fabio Quartararo yang belum diperpanjang selama musim 2022 berjalan. Lebih jauh, Yamaha akan kembali menyodorkan kontrak berdurasi 2 tahun untuk Fabio Quartararo. Segalanya mungkin. Kami biasanya melakukan kontrak 2 tahun di Yamaha. Saya tidak ingat siapapun yang menandatangani selama lebih dari 2 tahun, akui Jarvis. Sementara itu, kontrak Marc Marquez dengan Honda diperpanjang selama 4 tahun dan Brad Binder dengan KTM menandatangani kontrak 3 tahun baru-baru ini. Perasaannya adalah bahwa pabrikan Iwata akan melanjutkan kebijakannya yang biasa, menawarkan Quartararo untuk 2 tahun lagi. Direktur Olahraga Ducati, Paolo Sciabatti, menatap optimistis perhelatan kejuaraan MotoGP 2022 yang akan dimulai tanggal 6 Maret tahun depan. Pasalnya Ducati akan memiliki 8 pembalap di grid yang berkompetisi di kelas utama MotoGP. Pada MotoGP 2021, Ducati sebenarnya juga memiliki peluang menjadi juara dunia lewat Francisco Bagnaia. Adapun begitu, Bagnaia gagal menempel ketat pemimpin klasemen, Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha, karena di akhir kejuaraan karena mengalami crash. Alhasil Quartararo bisa melenggang bebas dari kejaran Bagnaia dan merebut gelar juara bagi Yamaha. Meski Ducati gagal menyabet trofi juara, mereka berhasil mengamankan penghargaan lainnya dengan merebut gelar konstruktor. Fabio menjalani musim yang fantastis, hampir tanpa melakukan kesalahan, dan pantas menang, kata Sciabatti, dikutip bolasport.com. Pada tahun depan, Ducati akan memiliki 8 pembalap dari 4 tim yang berbeda. Tim milik Ducati yang akan balapan adalah Ducati Lenovo Team, Pramac Racing, Gresini Racing, dan VR46 Racing. Dengan dominasi yang akan ditunjukkan Ducati, Paolo Sciabatti tentunya optimistis salah satu pembalapnya akan menjadi juara dunia. Dia juga merujuk dari penampilan para pembalapnya terutama dari tim pabrikan yang tampil bagus pada musim ini. Kami yakin berada di sana tahun depan, untuk membawa gelar ini kembali ke Bologna, ujar Sciabatti. Ide ini muncul setelah Bagnaia menjadi penantang gelar juara, dan Jack Miller bertarung di 5 besar. Dan dia sudah mengambil pole position di Qatar dan memenangkan balapan, dia memiliki paruh kedua dengan fantastis, tapi Jack juga mengalami pasang surut setelahnya. Tapi kami puas dan yakin memiliki pembalap yang benar-benar mampu memenangkan kejuaraan tahun depan. Itulah yang akan kami lakukan, tutur Sciabatti.